Nah, jamaah sekalian, pas hari ini adalah tanggal yang berhubungan dengan Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah memberikan isyarat di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiun basir. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi dari Masjidil Al-Haram menuju kepada Masjid Al-Aqsa yang di dalamnya itu penuh berkah, penuh dengan nur cahaya Allah dari tanda-tanda ayatnya. Dan sesungguhnya Dia Allah Sami'un Basir, maksudnya sifatnya maha mendengar dan sifatnya maha melihat dan maha mendengar. Tapi bukan ini Sami'un, bukan Allah berbentuk, tidak, sifatnya ya bukan berbentuk. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Jangan mau diartikan arti ayat ini secara kalimatnya tekstual, tidak. Allah tidak berbentuk. Sifatnya, fi sifatihi. Ini akidah aswaja yang harus kita pegang. Ya, Allahumma ya huwa sirrullah, zatullah, sifatullah. Dia maha sir, dia zat yang maha suci, dia yang punya sifat 99 asmaul husna. Ini akidah. Satu kali lagi, akidah Islam aswaja, Allah tidak berbentuk, tidak seperti manusia, tapi sifatnya yang terkandung di dalam asmaul husna. Oke. Saya ini waktunya sempit sekali. Ya. Saya kalau begitu terpaksa saya ringkas-ringkaskan saja apa yang ingin saya sampaikan. Di dalam satu perjalanan malam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Teringat Allah menyebut ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang berhubungan dengan pusat tempat tinggalnya saudara kita mujahidin Palestina yang sementara ini dibantai dan dizalimi. Jadi kita sebagai umat Islam harus peduli dengan perjuangan saudara kita di Palestina. Ya, kita tidak bisa cuek, acuh tak acuh, walaupun jasad kita tidak bisa ke sana. Doa selalu menyertai. Kalau punya dana, mari kita bersedekah untuknya saudara kita. Karena kenapa? Di dalam hadis baginda Rasulullah, di bumi Palestina lah nanti kelak insya Allah Dajjal akan dibantai, mati dibunuh oleh Isa Al-Masih. Nabi Isa alaihissalam bekerja sama dengan Imam Mahdi.
yang akan muncul, menegakkan keadilan, mempersatukan umat. Sempit lagi ini. Oke. Saya hanya ingin menjelaskan tentang linuriyahu min ayatina. Dia Allah memperlihatkan tanda-tanda daripada kebesarannya, ayatina, ayat-ayatnya, kekuasaannya. Ya. Ada beberapa hal yang Allah memperlihatkan baginda Rasulullah. Sebenarnya ada 11 macam tipe manusia yang Allah memperlihatkan dalam perjalanannya baginda Rasul waktu Isra Mi'raj. Salah satu di antara yang Rasulullah diperlihatkan adalah ada orang di sana, tapi ingat ya, surga ini sampai sekarang belum ada yang bertempat tinggal di dalamnya. Ini hanya tanda gambaran calon ahli surga. Surga nanti setelah terjadinya hari hisab, baru seluruh umat Rasul akan masuk ke dalamnya bagi yang dirahmati. Bukan karena banyak amal, tapi rahmat Allah. Tapi amalan itu bisa mengundang rahmat Allah. Rasul diperlihatkan ada orang yang dia memanen hasil daripada panenan yang dia tanam berhasil. Begitu dia panen, langsung muncul lagi hasilnya. Begitu seterusnya yang terjadi atas rahmat Allah tentunya. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampinginya, tamsil pelajaran apa orang yang begitu panen langsung kontan panen lagi, panen lagi, panen lagi, tidak henti-hentinya, panen terus. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ini adalah gambaran hamba Allah yang sewaktu hidup di dunia, dia rajin bersedekah, suka menolong orang. Jadi mari jamaah sekalian, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Allah itu insya Allah akan selalu menolong hambanya apabila seseorang hamba itu selalu menolong kepada sesama saudaranya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini gambarannya. Ada ayat yang Allah peringatkan kepada kita. Man alladzi yukridullahu qardan hasanah fayudha'ifhu lakum ad'afatan katsiratan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maukah engkau aku tunjukkan atau maukah engkau menyimpankan simpananmu itu kepada Allah dengan simpanan yang baik,
maka niscaya Allah fayudhaifhu lakum ada'afan katsiratan, dan Allah akan membalas dengan balasan yang paling baik dan paling banyak. Dan Allah tanpa batas, maha kebaikan pemberian dari apa yang kamu lakukan, balasan jaza bima kanu ya'malun, dari apa yang engkau lakukan. Siapakah mereka yang mau menyimpankan simpanannya itu di sisi Allah? Inilah simpanan harta yang kita miliki, simpan di sisi Allah. Kenapa? Makanan yang kita makan akan jadi kencing, jadi tai. Minuman yang kita minum jadi kencing. Harta yang kita miliki akan hancur dan musnah. Tapi kebaikan sedekah yang kita berikan kepada masjid, kepada fakir miskin, kepada kaum fuqara, kepada orang-orang yang butuh, maka itu akan menjadi simpanan tabungan akhirat kita. Nah ini saudara sekalian, makanya jangan kita itu, kalau saya mau bicara tentang khusus ini panjang sekali, tapi karena waktu sempit, banyak sekali dalil-dalilnya. Kemudian di suatu ketika juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan orang yang selalu merasa kehausan, tidak pernah merasa kenyang. Rasul kembali bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah itu, wahai Jibril? Langsung dijawab, dia itu adalah orang yang sewaktu hidupnya sangat pelit, sekke, kikir, bin banyak hitung-hitungnya. Kalau orang Bugis bilang kikiri perlu gelang, dia kumpul-kumpulkan uangnya, hanya dia mau beli emas sampai bersusun-susun. Rasulullah diperlihatkan linuriyahu min ayatina, tanda-tanda ayatnya. Dia diberikan makanan dari makanan pohon yang berduri, buah sakum, yang sangat panas dan sangat busuk baunya. Ini orang yang kikiri paru gelang, kumpul-kumpul hartanya, dia lebih suka beli yang perhiasan yang mewah-mewah. Nah ini bahaya ini.